Jadi kalau di universitas itu ada PKKMB, tapi dia rangkaiannya hanya sehari. Nah, saya lanjut ke Mas Zaki gitu ya. Kalau boleh tahu Mas, ini kan selaku Ketua Origamipa 2025, apa sih tema Origamipa tahun ini? Untuk kegiatannya sendiri ya tentunya tidak hanya seminar maupun talkshow seperti itu. Bubur sumsum kembang sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga para sobat MIPA selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selamat datang di mikrofon MIPA, kabar riset, obrolan fun dan inspirasi. Nah, hari ini spesial banget karena kita di episode perdana mikrofon di tanggal cantik pula ya, di Jumat 8/8/2025. 8 Agustus 2025 merupakan hari yang sangat spesial karena merupakan episode perdana dari mikrofon. Boleh tepuk tangannya? Oke, nah di episode perdana kali ini kita memiliki segmen yang sangat spesial, yaitu serba-serbi FMIPA. Nah, Sobat MIPA penasaran serba-serbi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Cluenya melibatkan mahasiswa, acara, pengenalan, dan FMIPA. Yaps, apalagi kalau bukan Origamipa 2025. Penasaran apa sih Origamipa itu dan kegiatannya ngapain aja? Nah, bersama saya Yuriska Meliasari dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas seputar kegiatan PKKMB FMIPA UNESA tahun 2025. Telah hadir di sini ada dua narasumber kita. Nah, di sebelah kiri saya ada Bapak Erlix Rahmat Purnama MSI selaku Koordinator Origamipa 2025. Apa kabar Pak Erlix? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada juga Mas Zaki. Mas Zaki ini selaku Ketua Pelaksana Origamipa. Apa kabar Mas Zaki? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Oke, lancar semua acaranya. Nah, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja ya. Buat yang penasaran terkait Origamipa, mungkin yang pertama saya langsung ke Pak Alex ya selaku koordinator. Mungkin banyak yang penasaran gitu ya mahasiswa baru. Apa sih Origamipa itu Bapak? Iya. Kalau dari nama gitu kan kita khusus ya Origamipa, tapi sebetulnya dia itu adalah rangkaian dari kegiatan yang PKKMB kita sebutnya. Jadi kalau di universitas itu ada PKKMB, tapi dia rangkaiannya hanya sehari. Kemudian kelanjutan PKKMB di fakultas itu setiap fakultas punya nama sendiri. Nah, di MIPA namanya adalah Origamipa. Jadi setiap tahun itu memang kita mengadakan penyambutan untuk mahasiswa baru kita. Dan di sana banyak rangkaian kegiatan, pastinya kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik nanti akan masuk di sana. Oke, baik. Nah, kalau misalkan ada Sobat MIPA yang merupakan mahasiswa baru, wajib nggak sih Pak untuk ikut Origamipa dan apa sih pentingnya gitu bagi mahasiswa baru gitu untuk ikut Origamipa? Ya, hukumnya fardu ain atau wajib gitu ya. Wajib, nah, gitu. Baik. Karena memang persyaratan dari universitas untuk kelulusan gitu ya, maka setiap mahasiswa wajib mengikuti PKKMB. Jadi nanti di akhir kegiatan PKKMB itu akan mereka mendapatkan sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu, maka mereka wajib untuk mengikuti setiap aktivitas, penugasan, apapun itu yang diberikan oleh panitia PKKMB yang pastinya bermanfaat untuk mereka. Oh baik, jadi wajib ya. Wajib. Jadi para Sobat MIPA yang merupakan mahasiswa baru wajib ikut Origamipa 2025. Nah, saya lanjut ke Mas Zaki gitu ya. Kalau boleh tahu Mas, ini kan selaku Ketua Origamipa 2025, apa sih tema Origamipa tahun ini? Iya, baik. Untuk tema Origamipa di tahun ini sendiri itu kami mengangkat tema berpijak pada dedikasi, terbang dengan inovasi, dan membentuk garda MIPA yang siap menginspirasi. Begitu Ibu. Oke, luar biasa. Nah, sekarang
Mungkin banyak yang bertanya-tanya, FMIPA ini kan salah satu fakultas unggulan ya di Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk Pak Erlix, berapa sih Pak jumlah mahasiswa baru yang ikut origami PA tahun ini? Oke. Dari hasil rapat kemarin itu per tanggal 6 Agustus ya, data yang kami terima per tanggal 6 Agustus itu sekitar 1.961 mahasiswa yang sudah punya NIM. Wow, luar Dan biasa itu masih banyak. kemungkinan bertambah karena kemarin informasinya bahwasanya kita menerima mahasiswa itu sampai 2.200 Wah. gitu. Nah, ini semoga kita tunggu saja gitu ya. Semoga mereka bisa registrasi semuanya sehingga nanti kita bisa menyambutnya dengan baik dan mempersiapkan dengan baik 2.200 itu. Oke, luar biasa 2.200 ya. Ini semoga acaranya nanti berlangsung dengan hikmat dan lancar Ya, amin, begitu amin. ya. Oke, sekarang mungkin saya ke Pak Erlik dan juga Mas Zaki ya. Mungkin nanti Pak Erlik dulu. Apa yang berbeda dari origami PA tahun ini dan juga tahun lalu? Mungkin ada nggak kegiatan spesifik yang berbeda yang hanya ada di tahun ini dan belum ada di tahun lalu? Iya, kalau tahun ini kita akan spesial mendatangkan salah satu guest gitu ya. Wah. Kemarin itu kita sudah janjian untuk mendatangkan Raka Jatim gitu ya. Wah, Ya, Salah benar, satu Pak. Raka Jatim sebagai narasumber di sini. Nah, kami harapkan nanti dari Raka Jatim itu bisa memberikan inspirasi yang baik untuk adik-adik kita supaya mereka juga semakin semangat. Dan perlu diketahui, Raka Jatim itu juga dari MIPA. Oh, siapa? Iya, saudara Rizal. Raka Rizal. Oh, Rizal Benar. Iza Iya. Mahendra itu Betul, ya, oh, yang dari iya. biologi itu ya. Betul, Oke, ya. luar Berarti kan biasa. setidaknya kita bisa menunjukkan ini warga MIPA nih, gitu loh, dia punya potensi yang baik dan juga prestasi yang baik. Iya, kok biasanya kan orang MIPA serius-serius ya. Ternyata orang MIPA itu bisa ikut loh menjadi Raka Jatim begitu Iya, ya. betul. Baik. Kalau untuk Mas Zaki, apa kegiatan yang berbeda? Kalau tadi kan gestar ya, gestarnya kan menghadirkan Raka Jatim. Kalau kegiatannya bagaimana? Oke, untuk kegiatannya sendiri di tahun ini lebih edukatif, baik dari segi lingkungan maupun aspek sosial lainnya. Yang dari segi lingkungan ini nanti dalam penugasan di mahasiswa baru, di saat memberikan penugasan ini, mahasiswa baru diwajibkan untuk keliling sekitar fakultas. Oh, oke. Jadi nanti untuk menemukan sebuah clue yang berupa barcode, nah ketika nanti sudah menemukan barcode yang dimana mahasiswa baru ini berkeliling dulu, mengelilingi fakultas sekitar fakultas nanti yang kedapatan di materi di sekitar kimia, fisika itu nanti akan dijadikan satu untuk keliling di sekitar situ menemukan barcode yang dimana nanti barcode itu di scan dan di dalam barcode tersebut berisi penugasan untuk hari esok seperti itu. Nanti yang di sekitar gedung fakultas matematika dan biologi juga sama seperti itu. Wah, Begitu. seru banget ya. Seru Jadi banget, ya. kegiatannya sangat seru banget sehingga para sobat MIPA nih ya, terutama yang mahasiswa baru bisa berkeliling fakultas Iya, gitu ya untuk oke. mengenal MIPA itu ternyata luas loh dan iya. rumpun apa saja gitu ya atau prodi apa saja yang ada di FMIPA luar biasa. Nah, saya mau ke Mas Zaki lagi ya. Nah, sejauh mana persiapan panitia origami PA tahun ini ya, Mas? Ya, untuk persiapan panitia sendiri ini sudah 95% Bu. Oke. Sudah benar-benar totalitas dari teman-teman panitia yang dimana untuk di tahun ini saya kerahkan 255 panitia untuk mensukseskan origami PA ini. Jadi 95% ini itu dari semua panitia ini sudah melakukan simulasi, kemudian training dengan teman-teman universitas, panitia universitas, dan yang akan datang ini akan training bersama teman-teman panitia hima dari himpunan-himpunan seperti itu. Kemudian juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosen, kemudian pihak-pihak eksternal seperti itu. Jadi itu yang membuat koordinasi dan chemistry panitia ini berjalan dengan lancar sehingga tetap solid untuk mensukseskan origami PA ini. Oke, solid gitu ya Solid, untuk origami PA. Nah, sekarang Pak Erlix ini selaku koordinator, apa sih tantangan gitu ya dalam origami PA tahun ini? Kita tahu ya mahasiswa juga tambah banyak gitu ya di FMIPA. Mungkin apa sih tantangan yang yang akan dihadapi gitu kira-kira di origami PA? Ya, yang pasti utamanya kita melihat dari jumlah yang segitu banyak gitu ya. Kita mencoba untuk mengarrange kegiatan-kegiatan tersebut supaya setiap mahasiswa itu mendapatkan fasilitas yang sama
gitu ya. Sehingga kita berusaha untuk mengatur bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu bisa nyaman mengikuti kegiatan Origami MIPA ini, mendapatkan benefit-benefit dari kegiatan kita. Karena kegiatan Origami MIPA ini penting buat mereka. Kalau kita melihat bahwasanya mereka kan baru lulus SMA, gitu ya. Ada yang lulus SMA, ada yang juga gap year dan lain sebagainya. Itu mereka pastinya akan kaget juga ketika nanti langsung masuk ke dunia perkuliahan. Nah, maka dari itu kita di sini perlu persiapan. Perlu diyakini juga bahwasanya kegiatan Origami MIPA ini persiapan yang dilakukan oleh panitia tidak hanya oleh panitia mahasiswa saja, tetapi kami dari tim dosen juga berkoordinasi, sehingga kami bisa memberikan sumbangsih ide jikalau nanti ada mahasiswa panitia ini yang mungkin memberikan salah satu saran kegiatan, kemudian kita juga memberikan informasi yang lebih lagi. Nah, jadi kita saling support untuk kegiatan-kegiatan Origami MIPA. Jadi harapannya memang ke depan untuk mahasiswa ataupun maba 2025 yang akan mengikuti kegiatan Origami MIPA, kita berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka meskipun mereka berasal dari beragam asal usul, beragam suku, budaya, kita mencoba untuk memberikan yang terbaik di Origami MIPA 2025 ini. Oke, luar biasa. Jadi tidak hanya mahasiswa gitu yang menjadi panitia, tetapi juga ada dosen begitu ya, terutama dosen di bidang kemahasiswaan. Baik. Nah, kira-kira ada nggak peran keterlibatan dosen mungkin selain dosen yang bidang kemahasiswaan gitu yang bisa mendukung kegiatan Origami MIPA 2025? Iya. Terutama untuk Bapak Ibu dosen di sini kita juga akan melibatkan mereka di event-event yang terkait dengan narasumber. Jadi kita ada event narasumber terkait dengan pendidikan, kurikulum, bagaimana pendidikan di perguruan tinggi gitu ya. Kita melibatkan Bapak Ibu dosen karena kan pengetahuan beliau terkait dengan perguruan tinggi kan sangat luar biasa sekali gitu ya, apalagi melihat perkembangan zaman yang sekarang sudah mulai banyak perubahan gitu ya. Nah, kita mencoba untuk mencari para Bapak Ibu dosen yang memang beliau berpengalaman di sana gitu ya. Sehingga Bapak Ibu dosen senior tersebut yang sudah melihat dinamika perubahan generasi itu yang kita harapkan untuk siap bisa memberikan pengetahuan mereka di Origami MIPA ini. Ya, tetap ini ya, ada pengetahuan juga untuk para adik-adik gitu ya, sobat MIPA yang mahasiswa baru. Nah, sekarang ke Mas Zaki. Seperti apa kegiatan gitu ya selama Origami MIPA berlangsung? Apakah hanya bentuk seminar atau adakah kegiatan lain? Sehingga para sobat MIPA yang mahasiswa baru gitu, wah, nggak sabar nih gitu menantikan Origami MIPA 2025. Ya, untuk kegiatannya sendiri ya tentunya tidak hanya seminar maupun talkshow seperti itu. Yang sudah saya singgung di awal tadi kan salah satunya itu yang eksplorasi Fakultas MIPA seperti itu salah satunya. Dan ada masih beragam macam nanti yang panitia siapkan untuk mahasiswa baru ini lebih mengeksplorasi apa saja yang ada di FMIPA, kemudian nanti nilai-nilai akademiknya bagaimana, tapi tidak melewati seperti acara seminar maupun seperti. Jadi dikemas dalam kegiatan yang edukatif lainnya seperti itu, Bu. Nggak bisa di-spill dulu ya itu. Nggak bisa rahasia. Jadi biar penasaran, biar nanti bisa ikut gitu ya Origami MIPA 2025. Oke, mungkin bisa di-spill juga nih Origami MIPA 2025 ini kapan sih gitu dilaksanakannya? Monggo, siapa Pak Erli? Kalau pelaksanaan Origami MIPA-nya sendiri kami laksanakan di hari Selasa tanggal 19 Agustus ya. Tanggal 19 Agustus sampai hari Jumat. Jadi kita selama 4 hari ke depan, hari tanggal 19, 20, 21, 22 itu nanti kita akan melaksanakan Origami MIPA di FMIPA. Tetapi sebelumnya mereka ada kegiatan pra PKKMB dulu ya. Di hari Jumatnya sebelumnya itu pra PKKMB-nya insya Allah nanti dilaksanakan secara online gitu ya? Secara online. Oke, jadi sebelum mereka datang ke sini apa dulu yang perlu disiapkan gitu supaya nggak kaget gitu ya? Oh iya, gitu. Jadi biar nggak kaget ya. Nanti mungkin Origami MIPA tugas-tugasnya lebih banyak gitu kali ya? Sepertinya? Oke, sepertinya kita tahan dulu sepertinya ya. Biar penasaran gitu ya terkait Sobat MIPA gitu ya, terkait kegiatan Origami MIPA. Nanti mungkin akan di-spill di pra penugasan gitu ya nanti di hari Jumat. Sabar begitu. Oke, mungkin Pak Erli sama Mas Zaki bisa cerita gitu ya. Ini kan dulunya juga pasti mahasiswa FMIPA gitu ya, atau mahasiswa S1 kan, pasti juga ikut PKKMB. Apa sih kesan atau cerita menarik ketika mengikuti PKKMB sehingga nanti para
Sobat MIPA yang merupakan mahasiswa baru, wah aku harus serius nih ikut PKKMB gitu. Iya, memang kalau zaman kita dulu kuliah gitu ya, itu masih zaman lama, itu kan memang gaya-gaya PKKMB-nya masih berbeda dengan yang sekarang. Dan yang sekarang tuntutannya pastinya akan mengikuti bagaimana adik-adik muda ini yang sekarang ini mereka punya karakter yang seperti apa. Kita lihat juga mentalnya mereka, psikisnya mereka seperti apa, sehingga kegiatan kita melalui pendekatan-pendekatan itu, sehingga kita mencoba membuat kegiatan yang jauh berbeda dari kegiatan zaman saya dulu, sehingga istilah-istilah yang model seperti kekerasan verbal, ada kekerasan fisik dan lain sebagainya itu memang nggak ada gitu ya. Jadi memang kita ada permintaan dari pimpinan gitu ya untuk benar-benar mewanti-wanti gitu ya, pimpinan benar-benar mewanti-wanti supaya memang nggak ada kekerasan-kekerasan terkait dengan verbal ataupun psikis itu ya di kegiatan Origami MIPA ini, sehingga kita mencoba untuk memberikan pendekatan-pendekatan yang memang bisa mengenal langsung kepada Maba 2025 nanti gitu. Memang anti kekerasan ya untuk Origami MIPA, betul. Jadi jangan khawatir gitu ya, no bully, no kekerasan gitu ya di Origami MIPA 2025. Kalau Mas Zaki mungkin kesan dulu pernah ikut PKKMB, ini kan MIPA ya, dulu waktu zamannya Mas Zaki dulu kesannya tuh seperti apa? Kesan saat saya masih baru pertama kali menginjakkan di FMIPA ini, wah, Origami MIPA ini seru banget gitu. Meskipun kemarin itu acaranya hybrid, yang misal di hari pertama saya kedapatan online, terus di hari kedua saya harus masuk offline. Namun disitulah yang menjadi tantangan serunya gitu, dimana harus tetap fokus ini. Kalau online ini godaannya ya kayak ngantuk, Terus kalau kedapatan jadwal offline, wah seneng, saya bisa eksplorasi kampus gitu. Nah itu yang jadi pemicu semangat saya. Kemudian di tahun kemarin saat saya baru pertama kali terjun menjadi panitia Origami MIPA, saya juga memiliki kesan menarik yang dimana di tahun kemarin ini tahun pertama kali kita launching maskot, Ibu. Iya, nah maskot kita kan burung hantu di FMIPA. Nah ini ada namanya sendiri, yaitu Carvel gitu. Jadi baru pertama kali launching di situ, kemudian juga pemecah rekor di mana Papermob dengan formasi terbanyak gitu, dengan 16 susunan desain. Itu tahun lalu ya? Tahun lalu gitu. Jadi pemecah rekor sekitar seketintang, kampus Ketintang seperti itu, dan itu di mana itu menjadi motivasi kepada teman-teman yang angkatan 24 kemarin, yang dimana hingga saat ini teman-teman 24 ini masih termotivasi untuk ikut jadi panitia di tahun ini. Itu yang jadi saya, wah ini kesan menarik banget ini, yang dimana di tahun ini masih saya teruskan. Dan dari evaluasi tahun kemarin saya bikinan yang lebih bagus lagi. Tapi maskot itu kan masih dipakai kan tahun ini? Masih. Nah mungkin bisa dijelaskan gitu ya ke Sobat MIPA, apa filosofi gitu tadi dari maskot burung hantu? Kenapa harus memilih burung hantu gitu daripada hewan-hewan yang lain? Ya kalau burung hantu sendiri ini kan ya memang hewan yang nokturnal. Nah ini kalau fun fact-nya ini kan mahasiswa FMIPA kan banyak yang ngelaprak, apalagi ngelaprak praktikum baik. Apa ini kan pasti dikerjakan malam-malam, ini sesuai dengan filosofi burung hantu yang sering begadang gitu ya. Tapi itu fun fact sih. Tapi kalau yang lebih filosofis kan, burung hantu ini hewan yang intelektual gitu, yang cerdas. Nah ini juga menggambarkan jiwa-jiwa mahasiswa FMIPA ini seperti itu, kurang lebihnya seperti itu sih Bu, untuk filosofi dari burung hantu. Menarik ya, itulah kenapa burung hantu jadi salah satu maskot dari Origami MIPA. Nah mungkin untuk Pak Alex, apa harapan Pak Alex gitu ya untuk mahasiswa baru yang ikut Origami MIPA 2025? Ya, harapannya semoga mereka mengikuti kegiatan dengan baik, apapun yang disiapkan oleh panitia. Intinya panitia ingin memberikan pengalaman yang berharga bagi mereka ketika mereka pertama kali menginjakkan kaki di perguruan tinggi. Jadi ketika mereka masuk perguruan tinggi, mereka akan dikenalkan dengan bagaimana kehidupan kampus, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menjadi mahasiswa selama mereka mengikuti studi di perguruan tinggi ini. Dan harapannya mereka bisa keluar ataupun selesai dari kegiatan Origami ini bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat, tetapi mendapatkan pengalaman berharga.
Pengalaman berharga itu banyak sekali. Apakah mereka studinya menjadi lebih semangat? Apakah mereka ikut juga kegiatan-kegiatan di kegiatan organisasi, kemahasiswaan dan sebagainya. Intinya ketika mereka sudah kenal kehidupan di kampus, mereka bisa mengembangkan diri mereka di kampus dengan baik, dan semoga harapannya ketika mereka setelah lulus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, luar biasa. Kalau mungkin dari Mas Zaki, apa harapan gitu ya untuk Sobat MIPA mahasiswa baru yang akan ikut Origami MIPA begitu? Ini pesan kakak tingkat ke adik tingkat gitu ya. Ya, pesan saya sebagai kakak tingkat buat adik tingkat saya yang baru join FMIPA ini, pesan saya dan harapan saya ini nanti jangan takut untuk melangkah, terus kemudian di tingkat kampus ini kan juga sudah luas, ini ditingkatkan lagi relasinya, kemudian kan di sini juga tidak hanya membahas terkait teori dan praktikum saja, yang dimana ketika sudah menginjakkan di tingkat kampus, apalagi di Fakultas MIPA ini harus banyak sekali skill dan pengalaman yang harus diasah, karena semakin kita beranjak dewasa ini sudut pandang kita harus lebih spesifik dan luas gitu kan, dan ini harus ditingkatkan sesuai dengan intelektual sebagai mahasiswa FMIPA seperti itu. Oke, luar biasa nih dari Pak Erlis dan juga Mas Zaki. Nah, mungkin terakhir ya, jika para Sobat MIPA mahasiswa baru pengen tahu gitu ya terkait info atau update Origami MIPA, sosmed apa saja sih yang bisa dikunjungi? Monggo, siapa yang menjelaskan? Ya, silakan Zaki. Untuk di Instagram sendiri ada Origami MIPA _Origami MIPA seperti itu. Kemudian di YouTube juga ada Origami MIPA UNESA, kemudian di TikTok juga ada Origami MIPA UNESA. Kemudian juga ada websitenya, ini kami websitenya masih tergabung dengan BEM FMIPA UNESA seperti itu. Dan nanti juga kemungkinan jika dibutuhkan sosmed-sosmed lain yang berkembang menurut zaman juga akan segera kami launchingkan seperti itu. Tapi itu tadi yang saya sebutkan sosmed-sosmed utama kita. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang nantinya mencari informasi terkait buku panduan diuploadnya di mana, kemudian penugasan-penugasan dan info-info menarik lainnya terkait Origami MIPA bisa dipantau di sosmed yang telah saya sebutkan. Oke, luar biasa. Jadi buat Sobat MIPA mahasiswa baru jangan lupa follow gitu ya semua akun sosmed dari Origami MIPA, mulai dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Oke, menarik sekali dari dua narasumber kita hari ini. So, dari diskusi kita hari ini kita bisa menarik benang merah bahwa Origami MIPA itu bukan sekedar seremonial, betul ya, tapi titik awal buat kalian gitu ya mahasiswa baru buat lebih dekat gitu ya mengenal FMIPA dan membangun relasi dan pastinya persiapan mental buat perjalanan panjang di dunia perkuliahan. So, jadi jangan lupa buat siapin diri, siapin semangat dan jangan sungkan gitu ya buat cari pengalaman baru di Origami MIPA 2025. Nah, kami tunggu cerita-cerita seru para Sobat MIPA gitu ya di Origami MIPA, karena disinilah petualangan kalian sebagai mahasiswa FMIPA baru dimulai. Terima kasih untuk Pak Erlis dan juga Mas Zaki gitu ya tentang pemaparannya ya terkait Origami MIPA. Nah, sebagai penutup mungkin saya ingin berbagi pantun. Boleh di dalam studio bilang cakep begitu ya. Oke. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga mikrofon hari ini bermanfaat untuk semua. Dan kalau ingin tahu terkait info-info terbaru dan menarik tentang FMIPA UNESA, jangan lupa follow YouTube official FMIPA UNESA, TikTok official FMIPA UNESA, dan juga Instagram official _FMIPA UNESA. Mungkin yang ada di bawah ini. Nah, buat para sponsor mungkin yang mau build in gitu ya, ini masih kosong nih mejanya, boleh gitu ya. Kami juga masih menerima kalau misalkan mau menaruh produknya di sini. Terima kasih, saya Heidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.